Bab 65. Melihat kayu putih yang dilempar oleh Bupati, tatapan kedua penjaga yang bertugas memukul pengadu menjadi berbinar. Mereka mengayunkan papan pemukul secara bergantian. Kayu yang dilempar oleh Bupati ada 3 macam, yaitu kayu putih, kayu merah, dan kayu hitam. Warna putih menandakan hukuman seadanya, warna merah menandakan harus dihukum berat, dan warna hitam berarti harus dipukul sampai mati. Ini adalah peraturan untuk pukulan di pengadilan. Jika Bupati telah mengeluarkan kayu berwarna hitam, bahkan diberikan sogokan sekalipun, para penjaga itu tetap harus menghukumnya dengan berat. Plak, plak, suara papan pemukul terdengar nyaring. Namun, Danur yang berbaring di tanah tampak sangat heran, kenapa rasanya tidak sakit. Padahal pukulan itu terdengar begitu keras, tapi bokongku tidak terkena pukulannya. Tuan Bupati sangat murah hati karena melemparkan tongkat putih, ditambah lagi ada yang memberi uang sogokan. Tapi, anak ini benar-benar bodoh. Kalaupun tidak terasa sakit, seharusnya dia tetap berteriak. Kalau tidak berteriak, orang lain akan mengatakan bahwa pukulan kita hanya pura-pura. Pukul dia sekali, dia pasti akan berteriak. Dua pemburu tersebut saling pandang, lalu papan pemukul mereka jatuh di bokong Danur. Ah, ekspresi Danur berubah drastis, dia berteriak dengan menyedihkan. Begini baru benar, kalau kamu tidak berteriak, semua orang akan mengira pukulan kami ini hanya pura-pura. Kedua penjaga itu mengangguk pelan. Papan pemukul itu terus diayunkan jika Danur tidak berteriak, mereka akan memukulnya sekali. Setelah dipukul 3 kali berturut-turut Danur juga mulai mengerti maksud penjaga ini. Dia berteriak dengan sangat mengenaskan. Demikianlah, 40 pukulan telah berlalu. Iqbal mengetuk meja dengan papan kayu dan bertanya. Siapa kamu? Hal apa yang mau kamu adukan? Nama saya Danur, saya adalah penduduk desa Pimola, Dusun Darmadi. Saya mau mengadukan bahwa polisi bernama Rangga dan Eko bersekongkol dengan Handoko yang ada di pasar ikan. Danur yang gemetaran mengangkat surat pengaduan dan dengan hati-hati menjelaskan rincian kasus tersebut. Dia sudah mendengar cerita Sony tentang bagaimana dia pergi ke pengadilan kabupaten untuk melaporkan Budi berulang kali. Jadi, Danur sudah tahu bagaimana cara mengajukan pengaduan. Desa Pimoli, Dusun Darmadi. Iqbal mengernyit dan memandang ke arah wakil Bupati Radit dengan tatapan tajam. Sebagai orang yang berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan, tentu saja Iqbal langsung bisa mengerti semua rencana di balik semua ini. Dia sudah sering mendengar bahwa Radit mengendalikan Bupati sebelumnya dan berkuasa di kantor kabupaten ini selama 2 tahun. Kini, dia bahkan mau menekan Iqbal. Radit hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini adalah kerabat dari Tuan Wira, pantas saja nyali mereka sebesar ini. Beberapa waktu yang lalu, mereka melaporkan kepala desa dan sekarang mereka datang untuk melaporkan petugas patroli dan petugas polisi. Kalau Radit berani berbuat seperti ini, dia pasti sudah punya rencana yang matang untuk menghancurkan reputasiku. Sorot mata Iqbal tampak dingin ketika berkata, pelayan, panggil Rangga, Eko, dan Handoko. Petugas pengadilan langsung bergegas keluar. Beberapa saat kemudian, Rangga, Eko, dan Handoko telah tiba, Danur melihat ketiga orang itu sambil menggertakkan gigi. Iqbal kembali berkata, Rangga, Eko, dan Handoko, Danur dari Dusun Darmadi mengajukan tuntutan terhadap kalian atas dugaan keterlibatan dalam aksi premanisme, pemerasan tanpa izin, dan mengambil 2 hingga 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah, apa kalian ada pembelaan? Rangga berlutut di lantai dan berkata dengan tegas. Tuan, ini hanya fitnah. Silakan minta bukti darinya, kalau tidak, ini namanya pencemaran nama baik. Eko juga berkata dengan wajah sedih, Tuan, saya telah melakukan patroli di pasar ikan selama bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun dari pedagang. Tuan, silakan memanggil pedagang lainnya untuk diinterogasi dan memastikan bahwa saya tidak bersalah. Benar, Tuan, ini adalah fitnah. Handoko berkata dengan nada sedih dan marah, saya adalah pekerja di pasar ikan, tetapi saya telah dianiaya oleh para pengacau ini. Kalau bukan karena Tuan Rangga dan Tuan Eko, saya mungkin sudah mati diserang oleh mereka. Tuan, tolong berikan keadilan kepada saya. Kalian berdua berbohong. Jelas-jelas kamu ini preman di pasar ikan dan kamu ini pendukung mereka. Danur menunjuk ketiga orang yang menolak untuk mengaku itu dengan cemas. Padahal, Sony mengatakan bahwa begitu dia menyerahkan surat gugatan, Budi langsung mengaku bersalah tanpa melakukan pembelaan apapun. Kenapa ketiga orang ini berbeda? Harap tenang. Sambil menepuk meja, Iqbal menatap Handoko dengan senyum, tenang saja, aku tidak akan melepaskan penjahat manapun, juga tidak akan sembarangan menjatuhkan tuduhan. Katanya, namamu ini Handoko ya? Benar, Tuan. Arti nama saya ini adalah, tertinggi dan tersohor. Jawab Handoko dengan senang ketika melihat Bupati tersenyum padanya. Namun, ekspresi Radit malah berubah drastis. Brak. Iqbal kembali menepuk mejanya dan melemparkan kayu berwarna hitam. Lalu, dia berkata dengan ekspresi dingin, berani-beraninya seorang rakyat biasa mengatakan dirinya adalah yang tertinggi di hadapan pengadilan. Pelayan, pukul 80 kali. Bab 66. Ah, mohon ampun, Tuan. Itu hanya panggilan orang-orang, nama asliku adalah Oman.
Handoko memohon ampun, menyadari bahwa dipukul dengan tanda hitam berarti nyawanya terancam. Plak, kayu hitam dijatuhkan di lantai. Brak-brak-brak. Kedua penjaga pengadilan langsung memukulnya tanpa ampun. Ah! Setelah dipukul belasan kali, kulit Handoko juga sudah terluka, dia berteriak, "Tuan Eko, tolonglah aku. Aku tidak mau mati. Makanya jangan bicara sembarangan, kamu memang pantas dihukum. Kalau benar-benar sampai mati, suruh keluargamu datang untuk mengurus jenazahmu," ujar Eko seraya berbalik dengan tatapan yang menggelap. Jika saat ini dia membela Handoko, Bupati pasti akan ikut menghukumnya. Bahkan Tuan Rangga dan Radit saja tidak bicara sama sekali. Keluarga, ini jelas adalah ancaman. Handoko memejamkan matanya sambil menggertakkan gigi. Setelah menahan 10 kali pukulan lagi, dia langsung pingsan. "Regan, pergilah ke pasar ikan dan temui beberapa pedagang ikan. Tanyakan keadaan sebenarnya." Dengan raut wajah serius, Iqbal berkata, "Beritahu mereka untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Apapun yang terjadi, Bupati akan menegakkan keadilan dan melindungi mereka dari pemerasan para penjahat dan petugas korup." Awalnya, dia mengira Handoko akan keceplosan, tapi sayangnya dia pingsan tanpa sempat berkata apa-apa. Iqbal terpaksa mengutus orang untuk menyelidiki di pasar ikan. Baik, Regan maju dengan membawa sekelompok petugas polisi lainnya untuk pergi ke pasar ikan. Eko dan Rangga yang berada di pengadilan saling bertukar pandang dan tersenyum sinis. Petugas kecil lebih kuat daripada Bupati yang terus-menerus berganti jabatan. Para pedagang itu sudah pasti tidak akan mengkhianati mereka hanya karena beberapa patah kata dari Bupati. Radit tampak tenang, tetapi dalam hatinya merasa sangat bangga. Pasalnya, semua pemimpin-pemimpin ini memihak padanya. Jika Bupati sebelumnya juga bisa dilengsarkannya, Bupati kali ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Masih lumayan jika dia tidak menghadirkan saksi dari pasar ikan. Begitu dihadirkan saksi seperti itu, tuduhan bahwa penduduk Dusun Darmadi adalah pengacau itu akan semakin kuat. Dalam kesempatan ini, mereka bisa mencabut kasus Budi dan mengirim Wira ke penjara atau pengasingan. Tugas yang diberikan oleh keluarga Silali juga telah selesai. Saat itu, kekuasaan Iqbal sebagai Bupati akan sepenuhnya hilang, dan kantor kabupaten akan berada di bawah kendalinya. Sekali mendayung dua pulau terlampaui. Di dalam sel tahanan yang bau, Budi, yang telah masuk selama 10 hari, terbaring di tumpukan jerami. Ketika melihat ke sel sebelah, dia langsung berteriak. "Hei, Dodi, Sony, kalian juga masuk penjara. Budi, kamu mau cari masalah ya?" Setelah mendengar suara yang menjengkelkan itu, Dodi yang sangat marah, langsung melompat ke depan. "Pintu sel, ayo, pukul aku. Gunakan kekuatanmu untuk memukulku, aku tunggu, ah." Melihat Dodi terhalang oleh jeruji, Budi berdiri sambil mengejeknya. Tiba-tiba, sebuah sepatu kain terbang dan menghantam wajahnya dengan keras. Ternyata, sepatu itu dilemparkan oleh Dodi. "Dodi, Sony, kalian tidak akan bisa sombong terlalu lama." Budi memegang wajahnya sambil mundur ke dalam selnya. "Bukan hanya kalian yang akan dipenjara, Wira juga harus masuk ke sini. Pada saat itu, aku akan keluar dan kembali menjadi kepala desa Pimola. Kelak, aku akan menjaga keluarga kalian dengan baik." Hahaha. Setelah masuk ke penjara, Budi mulai merasa putus asa. Namun, dalam 2 hari belakangan, ada yang memberitahunya untuk bersiap-siap mengajukan banding. Kini setelah melihat Dodi dan Sony masuk ke penjara, Budi mulai merasa ucapan itu memang benar. Kalau bisa kembali ke desa untuk menjadi kepala desa, siapa juga yang mau menjadi tahanan di sini? Dodi terkejut dan berkata, "Kamu jangan bicara sembarangan. Kasus yang diadili oleh Bupati tidak mungkin akan berubah. Kak Wira tidak akan dipenjara." "Kenapa tidak mungkin?" Budi tersenyum sinis dan berkata, "Gabrata 3 bersaudara mencuri di rumahnya, tapi dia malah memaksaku untuk tidak boleh memberitahukan hal ini kepada Bupati. Sekarang, dia malah mempekerjakan ketiga orang itu, berarti sama saja dengan bersekongkol dengan pencuri. Saat naik banding nanti, akan kubongkar semua ini. Kamu berani. Kalau sampai Kak Wira di penjara, aku tidak akan melepaskanmu." Dodi mengguncang-guncang pintu sel, matanya memerah saking marahnya. Berkat Kak Wira, keluarganya sekarang sudah bisa makan daging. Adik-adiknya juga tidak pernah kelaparan lagi dan bisa mengenakan pakaian yang bagus. Bab 67. Kini, Dodi dan kakaknya bisa membangun rumah besar. Tentu saja menikah juga bukan lagi hal yang sulit. Ketika Dodi keluar bersama ayah dan kakaknya, semua penduduk desa akan menyambut mereka dengan wajah tersenyum. Ekspresi mereka bahkan terlihat lebih tulus dan senang daripada saat bertemu dengan kepala desa. Dusun mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap keluarga pasti ada yang bergabung ke tim penangkap ikan, penjual ikan, ataupun tim pembuat sabun. Makanan di kantin juga diperbolehkan untuk dibawa pulang. Hampir tidak ada lagi yang kelaparan di dusun mereka ini. Semua orang juga bisa membersihkan diri dengan menggunakan sabun hasil produksi mereka. Kini, Dusun Darmadi tampak penuh dengan harapan. Dodi tidak berani membayangkan bagaimana jadinya kalau Wira di penjara. Maka dari itu, mereka tidak boleh membiarkan Budi naik banding dan Kak Wira juga tidak boleh dipenjara. Tuan tanah yang licik ini harus mati. "Dodi, tenang dulu, Kak Wira tidak akan dipenjara. Dia orang terpelajar."
Jadi pasti punya banyak akal. Sony yang berdiri di sampingnya berusaha menghibur Dodi, tetapi sebenarnya hatinya juga merasa khawatir. Wira bukan hanya harapan mereka, dia adalah harapan seluruh dusun Darmadi. Teknik mengikat ikan, membuat gula, membuat sabun, semua ini diajarkan olehnya. Tanpa Wira, dusun Darmadi bagaikan pasir yang tercerai-berai. Barang yang dibuat mereka juga tidak akan bernilai. Kini, semua penduduk desa bersatu padu dan hidup akur berkat Wira. Asalkan Wira baik-baik saja, semua penduduk desa akan tetap hidup rukun. Meskipun yakin bahwa Wira akan punya ide, Sony tetap saja tidak kepikiran bagaimana Wira akan membalikkan situasi seperti ini. Benar, Kak Wira adalah orang terpelajar. Dia tidak akan bisa dipenjara dengan mudahnya. Dodi duduk di lantai sambil bergumam, tetapi matanya tetap tertuju pada Budi. Kak Wira. Begitu Wira tiba di pengadilan, semua tim penangkap ikan mengelilinginya dan menghela napas lega. Wira menghibur mereka, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini. Bagaimana kondisinya sekarang? Aku memberikan uang pada peniaga, jadi mereka tidak benar-benar memukul Danur. Gavin menjelaskan kronologisnya secara singkat kepada Wira. Dia terus berjaga di depan pengadilan. Kerjamu bagus. Setelah memuji Gavin, Wira berbalik dan pergi. Ayo, kita ke pasar ikan. Bukan ke pengadilan, tanya tim penangkap ikan dengan kebingungan. Menurut pemikiran mereka, Wira adalah orang terpelajar. Jadi, dia pasti akan sangat pandai berbicara, jika dia masuk untuk membela Sony dan Dodi, Bupati pasti akan membebaskan kedua orang itu. Tidak ada gunanya ke pengadilan. Poin utama kasus ini adalah mencarikan saksi untuk mereka. Wira menjelaskan, asalkan orang-orang di pasar ikan mau berkata jujur, kasus ini sudah pasti akan kita menangkan. Tapi, orang-orang itu tidak mau berkata jujur. Mereka malah bilang kita membunuh orang. Ujar anggota tim penangkap ikan dengan cemas. Itu karena ada yang mengancam mereka. Biar kulihat dulu bagaimana situasinya, tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta selamanya. Wira sudah mendengar sikap orang-orang di pasar ikan sebelumnya dari Gandhi. Nalurinya berkata, pasti ada yang tidak beres dengan hal ini. Ada seseorang yang memasang jebakan di balik semua ini, jebakan ini bukan hanya menargetkan mereka, tetapi juga hendak menjatuhkan Bupati. Wira menyadari bahwa kantor kabupaten ini lebih rumit dari yang dibayangkannya, sesampainya di pasar ikan, sebagian besar nelayan masih berada di sana untuk menjajakan dagangan mereka. Regan membawa beberapa polisi lainnya mengelilingi seorang nelayan sambil membujuknya. Jangan takut, Tuan Bupati akan menegakkan keadilan untuk kalian. Asalkan kalian berani memberi kesaksian, para preman dan petugas korup itu akan dipenjara dan tidak ada lagi yang memeras uang kalian. Nelayan yang berpakaian lusuh berkata dengan gemetaran. Pak Polisi, selama kami berjualan di sini, tidak pernah diperas oleh Tuan Eko dan Handoko. Malah orang-orang dari dusun Darmadi itu yang ingin memeras uang kami. Mereka yang seharusnya disebut preman. Regan mengernyitkan alisnya. Dia telah mengunjungi 10 penjual ikan di pasar dan semuanya menuduh orang-orang dusun Darmadi sebagai pembuat masalah. Regan adalah bawahan yang dipercaya oleh Bupati, jadi dia tahu persis jenis saksi seperti apa yang dibutuhkan oleh Bupati saat ini. Namun, sepertinya para nelayan dan pedagang ini telah berkomplot dalam kesaksian mereka, sehingga sulit baginya untuk meyakinkan mereka. Mustahil baginya untuk meyakinkan penjual ikan tersebut dan juga tidak mungkin bagi Tuan Bupati untuk turun tangan sendiri. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang nyaring. Pak Regan, mohon bantuanmu untuk mengumpulkan para pedagang ikan dan nelayan.